أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فقال مصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا جديت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, orang tua kami, para alim ulama, para tokoh yang dimuliakan oleh Allah SWT dan yang kami hormati, jamaah maghrib yang sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT telah kumpulkan kita semua di tempat ini, di rumah Allah SWT, di tempat yang paling mulia, taman-taman surga, dalam keridhaan daripada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW, manusia yang telah banyak berkorban untuk umat ini. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkorban untuk umat ini melebihi pengorbanan Nabi. Tidak ada orang yang pernah menangis malam dan siang 23 tahun untuk umat ini sebagaimana tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ketika di hari wada, Nabi menangis untuk umat ini lama, dari selepas zuhur sampai menjelang maghrib. Duduk di atas onta dalam suasana panas terik di bulan April saat itu. Kadang-kadang kedua belah tangan ditengadahkan ke atas, sebentar kemudian didekapkan ke dada. Manakala unta bergerak, sebelah tangan memegang tali kekang. Kalau untanya diam, kedua belah tangan ditengadahkan lagi ke atas, mohon kepada Allah supaya Allah selamatkan umat ini, supaya Allah beri hidayah kepada umat ini. Karena itu hadiah mulia, kita yang menjadi umatnya sudah sepantasnya mencintai beliau lebih daripada siapapun di dunia ini. Nabi SAW mengisyaratkan tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku lebih kamu cintai. Dan tandanya mencintai Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Menghidup-hidupkan sunnah bukan sekedar mengamalkan sekali dua kali, bukan. Menghidup-hidupkan artinya amal secara terus-menerus. Bukan nanti ingat amal lupa, nanti ingat lagi baru amal lagi, bukan. Kata Nabi tidak begitu, bukan siapa yang mengamalkan sunnahku, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Artinya diamalkan secara istiqomah. Maka itu tandanya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus tanda mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghidupkan sunnah Nabi itu mendatangkan kecintaan Allah. Bahkan Allah berjanji, apabila kamu hidupkan sunnah Nabi, Allah cinta kepada kamu dan Allah ampunkan dosa-dosamu. Kalau setiap saat menghidupkan sunnah Nabi, setiap saat dosa-dosanya diampuni oleh Allah, setiap saat dalam kecintaan Allah, kalau meninggal dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita semua menghidupkan sunnah, insyaallah. Semoga kita di akhirat mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang mulia, hari ini adalah tanggal 10 Syawal. Artinya baru 10 hari yang lalu kita merayakan hari raya Idul Fitri. Maka hari yang mulia, Idul Fitri itu diantaranya disyariatkan untuk apa? Untuk
memberikan hadiah kepada orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarahnya Idul Fitri itu tahun pertama Hijriah tidak ada. Idul Fitri baru dimulai kapan? Dimulai tahun kedua Hijriah. Di antaranya adalah untuk merayakan kemenangan para sahabat di Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka apabila malam takbir yang tidak pernah tertinggal lafaz takbirnya adalah shadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba. Telah terbukti kebenaran janji Allah. Allah telah menolong pasukan-pasukan Islam, tentara-tentara Islam di Badar, dan Allah menghancurkan pasukan Ahzab sendiri. Jadi yang mulia, Idul Fitri itu disyariatkan untuk diantaranya adalah untuk merayakan kemenangan sahabat di Badar. Itu hadiah untuk orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadiah mulia, sholat Idul Fitri itu syariatnya lebih dulu daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu syariatnya belakangan. Jaraknya antara 9 sampai 10 tahun. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan itu tahun ke-11 atau 12 Hijriah, antara tahun 11-12 Hijriah. Jaraknya dari disyariatkannya sholat Idul Fitri itu 9 sampai 10 tahun. Baru disyariatkan sholat yang 5 waktu. Hadiah mulia, sholat 5 waktu juga itu adalah hadiah untuk orang yang memperjuangkan agama. Kapan Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan? Setelah Rasulullah berdarah-darah di Taif memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika memperjuangkan agama sampai berdarah-darah di Taif, barulah dipanggil oleh Allah menghadap langsung kepada Rabb-Nya, diberikan hadiah sholat 5 waktu hadiah mulia. Ketika dakwanya meraih kemenangan yang gilang gemilang, dikasih hadiah Idul Fitri. Hadiahnya dinikmati 1 tahun 1 kali. Ketika dakwanya memperoleh kemenangan, ketika dakwanya mengalami susah-susah, dikasih hadiah, dinikmati setiap hari sholat 5 waktu hadiah mulia. Tapi hari ini kita sholat 5 waktu itu kita tidak menjadikannya sebagai hadiah, sehingga kita tidak menikmati sholatnya. Padahal hadiah itu biasanya dinikmati, senang hadiah mulia, menanti-nanti kedatangannya. Kalau kita sekarang baru sholat, baru azan dulu saja kita sudah mengeluh. Sudah. Baru selesai sholat dulu, berangkat sebentar, azan asar. Sudah. Padahal para sahabat ini menanti-nanti datangnya sholat ini supaya bisa bercengkrama dengan Tuhannya, bisa bercengkrama dengan Rabb-Nya Allah SWT. Nabi mengatakan sejuk mataku dalam sholat. Sejuk mataku dalam sholat. Sekarang kita belum mampu mengatakan sejuk mata kita dalam sholat. Sejuk mata kita kapan? Kalau lihat duit hadiah mulia. Kalau kita ini sejuk mata kita kalau lihat duit. Kalau Rasulullah dan para sahabat sejuk matanya di dalam sholat. Kenapa sejuk matanya di dalam sholat? Kenapa sholat begitu dinikmati? Karena itu hadiah untuk perjuangan agama yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini kita memperjuangkan agama belum dengan kesungguhan, belum dengan sungguh-sungguh. Memang hadiah mulia, untuk urusan memperjuangkan agama itu memang ada sedikit kesusahan. Ada sedikit kesusahan, Pak. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu umumnya menyenangkan. Umumnya menyenangkan. Sehingga Nabi SAW menerima perintah sholat itu disenangkan. Menerima perintah sholat disenangkan. Perjalanannya jauh, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, itu perjalanannya jauh. Tetapi karena itu menerima perintah sholat ibadah, maka Allah SWT kirim baurak untuk membawa Nabi SAW. Dikirim kendaraan tercepat untuk membawa Nabi, disenangkan. Tetapi ketika hijrah untuk dakwah dari Mekah ke Madinah,
460 km kurang lebih, Allah tidak kirim kendaraan yang mulia. Nabi disuruh berjalan kaki dengan para sahabatnya. Untuk urusan dakwah memang disusahkan. Kalau untuk urusan ibadah disenangkan. Karena untuk urusan dakwah itu disusahkan, maka bedanya. Maka urusan dakwah itu beda. Kalau untuk urusan ibadah, Nabi mengingatkan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau mendapatkan Lailatul Qadar dengan jalan ibadah, mencari-cari 10 hari terakhir ini yang mana kita tidak paham. Kalau Ramadannya itu 30 hari, 10 hari terakhir dari 21 sampai 30. Kalau Ramadannya cuma 29 hari, 10 hari terakhirnya dari 20 sampai 29. Dan itu kita belum tahu, tidak bisa diprediksi dari awal. Bahwa ini nanti 29 atau 30 hari kita belum tahu. Jadi kita tidak bisa memastikan malam yang ganjil itu yang mana. Maka cari terus hadiah mulia. Itu kalau dapatkan Lailatul Qadar dengan jalan ibadah. Tapi kalau dengan jalan dakwah, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min Lailatul Qadar 'indal hajaril aswad. Sesaat kamu berdiri di depan saudara muslim kamu untuk mengajak taat kepada Allah, itu lebih baik, bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada kamu sholat malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Nah, lebih baik ini kita nggak paham apakah 10 kali, 100 kali. Dan itu sesaat saja berdiri di depan saudara muslim mengajak taat kepada Allah. Kalau jaulannya itu dapat 10 rumah, 10 saat hari yang mulia. Jadi kata para ulama, kalau mau dapatkan Lailatul Qadar itu dengan dakwah, itu dikejar-kejar Lailatul Qadar hari yang mulia. Tapi kalau dengan ibadah, mencari-cari dengan susah payah. Kadang-kadang sudah cari-cari, pas tidak cari, itu yang Lailatul Qadar hari yang mulia. Tidak ketemu. Karena mencari-cari. Jadi kalau mencari ini bisa dapat, bisa tidak. Tapi kalau dikejar-kejarnya dia mesti dapat. Jadi kalau dengan dakwah itu hasilnya beda. Dengan dakwah ini hasilnya beda. Kemudian hadiah muliakan Allah SWT. Untuk perkara dunia pun juga seperti itu. Untuk perkara dunia pun juga seperti itu. Ketika Romawi dan Persia takut, itu harta ghanimah yang masuk ke Madinah itu jumlahnya 3 miliar dinar hanya. 3 miliar dinar. Itu kalau dikalkulasi dengan uang rupiah sekarang nih, itu 12 triliun. 12.000 triliun. Nah, 12.000 triliun, Pak. Padahal tidak sibuk tani, tidak sibuk dagang, tidak sibuk industri, tidak sibuk kantor. Sibuknya apa? Sibuknya amalkan agama, sibuk dakwakan agama. Orang yang baru masuk Islam datang di Madinah, mereka ajarkan agama dan berkhidmat kepada mereka, tinggalnya dan makannya dia mulia. Sibuknya dengan agama, harta kekayaannya 12.000 triliun. Sekarang kita orang Indonesia sibuk dengan tani, dengan dagang, industri. Sudah dari zaman kemerdekaan sampai sekarang sudah lebih 70 tahun tidak punya kekayaan, ada utang 6.000 triliun saja. Apa yang salah nih dia? Jadi kalau dengan agama, dengan dakwah ini, segalanya dimudahkan oleh Allah SWT. Sayangnya kita ini tidak yakin dengan perkara ini, padahal telah ada bukti. Para sahabat menjadi pelaku-pelaku perkara itu hanya. Para sahabat telah menjadi pelaku-pelaku perkara. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya uang 6.000 dinar. Kalau sekiranya saya tidak keluar di jalan Allah dan ini saya sedekahkan semua, apa bisa menyamai pahala orang keluar di jalan Allah?" Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, kau sedekahkan uangmu semua itu 6.000 dinar,
kemudian satu orang saudaramu keluar di jalan Allah, maka sedekahmu yang 6.000 dinar itu tidak bisa mengalahkan pahalanya dia, walaupun hanya ngantuknya saja waktu keluar di jalan Allah. Ngantuknya saja tidak bisa dikalahkan dengan sedekah 6.000 dinar, itu 24 miliar hadirin. Tidak bisa dikalahkan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala satu kali dia memerdekakan budak-budaknya, budak orang lain dia bayar, dia tebus, dimerdekakan. Pahalanya besar. Maka para sahabat mengatakan, wahai Abdurrahman, hari ini engkau telah melakukan satu amalan yang kami tidak akan mampu bisa menyainginya. Engkau telah memerdekakan demikian banyak budak. Maka beliau mengatakan, wahai sahabatku, apabila kamu keluar di jalan Allah dengan menunggang kuda, kamu ngantuk-ngantuk di atas kudamu sehingga cemeti kudanya terlepas, lalu kau turun mengambil cemetimu, maka capek-capeknya mengambil cemetimu itu jauh lebih hebat daripada sedekahnya Abdurrahman hari ini. Capek-capeknya turun mengambil cemeti itu jauh lebih hebat daripada sedekahnya Abdurrahman yang memerdekakan budak-budaknya dan budak-budak milik orang lain. Jadi dia muliakan Allah SWT, ganjaran orang dakwah ini luar biasa. Ganjaran orang dakwah ini luar biasa. Maka para sahabat itu untuk perkara agama ini mereka ingin berkorban yang paling banyak. Ingin berkorban yang paling banyak. Sampai mereka itu berlomba-lomba dalam pengorbanan.